Baik, selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan minggu ke-6 ya, untuk kuliah mesin-mesin pasca panen. Hari ini coba bahas mengenai materi mesin pasca panen untuk pengolahan sagu ya. Kita coba bahas sama-sama mengenai mesin pasca panen sagu. Dalam hal ini sagu sebagai sumber penghasil pati, yaitu pati sagu. Sebenarnya sistem pengolahan atau pasca panen sagu ini mirip juga dengan pasca panen aren, tetapi untuk memperoleh pati dari aren. Jadi aren beberapa kelompok tumbuhan palmae ya, atau palem-paleman, umumnya ada beberapa yang mengandung pati. Misalnya selain sagu ada juga adalah aren. Aren kadang-kadang dibuat juga menjadi pati aren atau tepung disebutnya tepung kanji dari aren ya. Oke. Jadi kenapa kita bahas sagu? Karena sagu ini secara potensi cukup besar di Indonesia. Sebelum masuk ke sana mungkin saya jelaskan dulu apa itu sagu. Nama latin dari sagu misalnya adalah ada metroxylon sagu, kemudian ada metroxylon yang lain. Jadi di kita ada beberapa kelompok atau beberapa jenis metroxylon sebenarnya, dan genusnya dari genus metroxylon, merupakan salah satu bahan baku yang untuk pangan yang cukup penting, yang non beras, jadi terutama untuk penduduk di kawasan timur Indonesia. Karena secara kandungan mungkin sama, mengandung karbohidrat atau pati ya. Kemudian morfologi tanaman sagu menyerupai tanaman kelapa karena memang kelompok palmae, dengan tinggi bisa mencapai 25 meter, diameter batang cukup besar, ini bisa mencapai 70 sampai 100 cm. Jadi bisa lebih besar dibandingkan dengan batang kelapa. Mungkin pada gambar bisa dilihat ya, ini diameternya saya lihat mungkin mendekati sekitar 60 cm ini yang digelondongkan ini ya. Jadi cukup besar diameternya, serta panjang batang yang dapat dipanen mencapai 8 sampai 16 meter. Dan berdasarkan literatur, dari satu batang sagu ini atau batang pohon sagu ini bisa diperoleh pati lebih kurang 100 kg. Jadi cukup banyak ya. Jadi 100 kg beras katakanlah ya bisa cukup untuk kalau kita makan beras atau makan nasi satu keluarga rata-rata 20 kg. Artinya kalau 100 kg itu untuk keluarga kecil mungkin cukup untuk 5 bulan ya. Artinya orang Papua atau mungkin orang Maluku apabila menebang pohon sagu, artinya kebutuhan karbohidrat mereka sebenarnya cukup untuk 4-5 bulan dari satu batang ya, untuk satu keluarga. Jadi cukup banyak ya 100 kg itu. Dan kemudian sebelah kanan bawah saya tunjukkan gambar monokotil atau struktur batang monokotil atau struktur batang dari sagu yang sebenarnya dia memiliki jaringan silem dan ininya, dan floemnya lebih banyak pada bagian luar atau epidermisnya, itu bagian yang menjadi mengeras rapat dengan silem dan floemnya. Kemudian jaringan dasar pada bagian tengah itu didominasi oleh, sebenarnya ini adalah jaringan parenkim ya. Bagaimana kita ketahui bahwa parenkim adalah tempat menyimpan cadangan makanan dalam tumbuhan. Sehingga dengan banyaknya parenkim ini maka menyebabkan batang-batang monokotil, umumnya pada monokotil yang masih muda atau belum terlalu tua, dia mengandung banyak pati atau karbohidrat. Oke, jadi itu yang menyebabkan kenapa batang sagu atau batang aren atau kelapa juga pada kondisi muda sebenarnya, tapi tidak terlalu banyak. Kalau kelapa sawit juga sebenarnya masih ada, tetapi yang umum dan banyak mengandung patinya adalah pada sagu dan pada aren sebenarnya ya. Kira-kira ini gambaran batang monokotilnya. Ini adalah gambaran orang melakukan penebangan di hutan sagu. Sagu ini dibuat potongan panjangnya lebih kurang ya 1 meter ya, 1 cm, kemudian disarad atau digelindingkan dan dibawa ke tempat pengolahan biasanya ya. Kalau masyarakat tradisional tidak dipotong pendek begini tapi dipotong panjang untuk dilakukan penokohan ya, atau penokokan ya, untuk mendapatkan
partikel-partikel dari sagu sebelum diekstraksi menjadi pati sagu. Jadi kalau pohon industri sagu kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi banyak sekali produk yang bisa dibuat dari sagu ini. Jadi sagu ada daunnya, ada batang. Untuk daunnya masyarakat tradisional baik di Papua maupun di beberapa daerah termasuk di Maluku juga ya. Di daun ini jadikan terutama atap, bisa juga untuk dinding. Kemudian dijajukan untuk wadah sagu sendiri ya, wadah tepung sagu atau pati sagu untuk kerajinan juga, bahkan untuk obat tradisional. Ini daunnya ya. Kemudian dari batang kita bisa peroleh yang pertama adalah kulit batang yang keras. Ya, kulit batang yang keras ini mengandung banyak selulosa tadi ya, banyak selulosa karena di sana terdapat xilem dan phloem yang di dalamnya mengandung banyak selulosa sehingga secara dasar kulit batang dari sagu ini bisa dijadikan kertas atau pulp ya. Kemudian batangnya juga bisa menjadi papan buatan berupa partikel board atau papan partikel. Bisa dijadikan juga untuk lantai ya, papan lantai, kemudian juga untuk bahan bakar. Ini dari kulit batang. Kemudian dari bagian tengah batang atau pati sagu ini tentu saja banyak sekali yang bisa kita peroleh, terutama adalah patinya dan turunannya ya. Jadi bisa makanan, kemudian bisa juga diturunkan menjadi sirup atau glukosa, gula ya. Bisa juga bioplastik, bisa untuk perekat atau lem ya. Lem kanji terutama, kemudian untuk turunan-turunan yang lain misalnya bioetanol dan lain-lain. Nah, untuk makanan yang terutama adalah mungkin macam-macam makanan bisa diperoleh dari pati sagu ini, bisa bakery atau kue-kuean atau roti, kemudian salad dressing, bisa juga ya mie-mian ya. Jadi ada mie sagu atau mungkin yang sering kita makan kalau kita sering makan mie tiao atau kue tiao. Jadi kalau kue tiao yang dibuat dari pati sagu umumnya lebih lengket begitu ya dan rasanya lebih enak memang. Jadi untuk mie atau untuk misalnya ya makanan khas Chinese misalnya kue tiao ya dari pati sagu. Turunan lain dari bioetanol ya bisa bahan kimia, biofuel dan farmasi. Jadi ya kalau sudah jadi pati sagu kita buat gula pun bisa. Jadi kita fermentasi juga jadi etanol juga bisa atau mungkin dijadikan menjadi glukosa juga bisa. Banyak sekali hal-hal yang bisa diturunkan dari sagu ini. Oke. Ini beberapa yang sama dengan tadi ya, jadi bisa untuk kerajinan, papan konstruksi, industri, farmasi, limbahnya bisa dimanfaatkan untuk bioenergi, ke sumber pangan. Nah, ini beberapa contoh mungkin ya, kalau kalian melihat gambar ini, misalnya masyarakat Maluku gitu ya, Maluku Selatan atau Maluku, misalnya makan papeda, ya makan papeda ini ya makanan khas Ambon misalnya digabungkan dengan ikan bakar dan biasanya sambalnya khusus mereka ya, sambalnya sambal ada ada tomatnya, ada cabenya, ada jeruk gitu ya, jeruk khusus ya namanya di sana dan disebut colo-colo mungkin ya, dan ini enak sekali menurut saya karena ini mungkin banyak ada dibuat mie, ada ya, tadi saya bilang kue tiao juga bisa dibuat roti juga di penganan yang lain ya, ada lapis legit, mungkin ada cendol, ada ongkol-ongkol dan lain macam-macam. Jadi banyak sekali dari karbohidrat ini yang berbasiskan sagu ini bisa kita buat makanan sebenarnya ya untuk dari patinya. Atau mungkin ya ini papeda juga nih yang tengah nih, atau dibuat perkat juga bisa sebenarnya ya. Untuk cendol juga bisa, untuk ini makanan yang makanan yang manis-manis barangkali ya bisa kita buat. Banyak sekali makanan yang bisa diturunkan dari olahan sagu ini. Nah, pati sagu merupakan hasil ekstraksi empulur dari pohon sagu yang sudah cukup tua, berumur antara 8 sampai 16 tahun, tetapi beberapa literatur menyebutkan juga bisa sudah mulai diproduksi pada umur 6 tahun. Jadi secara umum adalah antara 8 sampai 16 tahun, kalau sudah lewat 16 tahun mungkin kurang bagus juga karena tadi bagian empulurnya, bagian parenkimnya ya, bagian jaringan parenkimnya sudah berubah menjadi ya mungkin parenkim mati begitu ya, menjadi lignin bisa mungkin ya.
Jadi jangan terlalu tua juga, akan mengeras, dan idealnya antara 8 sampai 16 tahun. Komposisi padi sagu ini yang utama tentu saja adalah pati, jadi kandungannya cukup banyak, mendekati hampir 85%, selain air 14%, sisanya ada sedikit protein, lemak, dan mungkin tambahan materi-materi lainnya ya. Jadi memang ini kandungan patinya 85% atau hampir sebagian besar, hampir semuanya adalah berupa pati sebenarnya ya. Dan pati memang ya bagian penting dalam dalam pencernaan kita, terutama untuk menghasilkan energi sebenarnya. Ini sumbernya Direktorat Gizi tahun 81. Nah, ini yang cukup penting adalah bahwa sagu merupakan tanaman yang cukup potensinya besar di Indonesia, dan ini penyebaran tanaman sagu di Indonesia sampai dengan tahun 2019, terutama ada di 5 besar provinsi. Sentra produksinya ada di Aceh, kemudian ada di Riau, Provinsi Riau, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian ada di Maluku ya. Sebenarnya Maluku Utara juga banyak, ada di Maluku, kemudian yang paling besar sebenarnya ada di Papua. Papua ya. Papua ini paling banyak potensinya. Jadi total potensi pengembangan sebenarnya bisa mencapai 5,5 juta hektar. Jadi artinya cukup luas. Ya, kalau dikembangkan lagi menjadi kebun tanaman mungkin bisa menjadi luas lagi. Ini adalah sebenarnya potensi yang keberadaannya lebih secara alami sebenarnya ya. Jadi secara alami mendekati angka 5,5 juta hektar, dan total areal yang dimanfaatkan saat ini ya masih sedikit, baru 314.663 hektar ini yang tercatat. Jadi yang terbesar ada di Papua, luasnya 156.000 hektar, kemudian di Maluku 38.000, Kalimantan Selatan ada lumayan juga 6.500 hektar, dan yang cukup besar sebenarnya dan berkembang cukup maju adalah di Provinsi Riau, hampir mencapai 74.000, dan saat ini diketahui bahwa produksi sagu dari Riau ini banyak beredar begitu ya, banyak digunakan untuk produk-produk turunan berupa makanan biasanya ya. Kemudian di Aceh juga ada, luasnya 6.800 hektar. Produksi terbanyak saat ini sebenarnya dari Riau ya. Riau ini produksinya mencapai 369.000 ton ya. 369.000 ton per tahun. Jadi dibandingkan dengan Papua sendiri, produksi dari Riau ini jauh lebih besar karena mereka sudah terbiasa memproduksi sagu ya, misalnya di Selat Panjang, di Bengkalis, begitu mereka banyak produksi atau sentra-sentra produksi pembuatan sagu. Dan ini artinya bahwa peluang yang masih besar di Indonesia, bahwa dengan luasan 5,5 juta hektar dan belum disentuh saat ini, artinya adalah peluang besar. Saya tahu bahwa kurang lebih beberapa tahun yang lalu, mungkin misalnya Perum Perhutani mau mencoba mengembangkan bisnisnya, bisnis bidang kehutanan ke arah sagu, ke arah Papua untuk membuka sagu dan memproduksi sagu. Tetapi saya lihat mungkin perkembangannya tidak jalan juga saat ini ya. Jadi kurang lebih 5-10 tahun yang lalu ada ide bahwa Perum Perhutani akan mengembangkan produksi sagu di Papua, tetapi memang sepertinya belum berjalan dengan baik gitu ya. Jadi masih potensi besar. Dan kalau dibiarkan juga ya sagu kalau umur mungkin 25-30 tahun mati sendiri begitu ya. Jadi kalau diambil dengan terpola dan sistematis mungkin perkembangannya atau areal hutannya tidak terganggu, hutan sagunya tidak terganggu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini informasi mengenai mutasi tanaman sagu di Indonesia. Jadi ini lebih kepada sagu yang sudah dikelola. Jadi ada yang TBM atau tanaman belum menghasilkan, luasnya 172.000 hektar. Ini ada mungkin lebih banyak di Riau tadi ya. Tanaman yang sudah menghasilkan ada 130.000 hektar. Tanaman tidak menghasilkan atau sudah rusak atau mungkin terlalu tua ada 11.000 hektar. Totalnya yang sudah dikelola untuk tanaman sagu ini seluas 314.663 hektar. Jadi ini data statistik dari angka sementara Ditjen Perkebunan. Jadi masih luas ya, kurang lebih dari 5,5 juta hektar ini
ya baru mungkin 10%-nya begitu ya. Kita masih 90% punya cadangan hutan sagu yang masih menyimpan karbohidrat di dalamnya atau pati di dalamnya sebagai sumber pangan kita di masa akan datang. Oke. Kemudian status pengusahaan tanaman sagu, ini beberapa statusnya. Jadi yang paling banyak adalah perkebunan rakyat yang dikuasai atau diklaim sebagai perkebunan rakyat, luasnya adalah 302.000 hektar atau 96%, dan hanya sedikit saja yang sudah dikelola oleh pihak-pihak swasta. Jadi beda banget dengan kebun sawit sebenarnya ya. Kalau sawit ini sekarang mungkin mendekati 14 juta hektar yang sudah dikelola semua sebagian besar perkebunan swasta. Sagu ini sebaliknya. Jadi baru 4% yang dikelola oleh swasta. Padahal ini ya alamiah di kita, secara endemik di kita, asli di kita, bukan tanaman, bukan tumbuhan pendatang, asli endemik di Indonesia. Beda dengan sawit sebenarnya. Kalau sawit ya pendatang dari Papua, dari Afrika dan dari Brazil sebenarnya ya, jenis sawit ini. Dan sagu ini asli Indonesia. Ini produktivitasnya untuk kilogram per hektarnya. Jadi menghasilkan 3.000 kilogram per hektar per tahun. Kemudian produksi totalnya mencapai 2019 ini 465.000 ton, cukup banyak juga ya, 465.000 ton, dan sebagian besar sepertinya diekspor. Berikutnya, nah ini beberapa negara tujuan utama ekspor sagu. Di tahun 2019 ini ekspor kita mencapai totalnya adalah 13.000 ton, ya, ekspornya 13.000 ton atau 13 juta kilogram, dan sebagian terbesar adalah diekspornya ke Malaysia ternyata. Jadi Malaysia, kemudian ke Jepang, sedikit ke China, sedikit ke Singapura dan Korea. Lainnya adalah 18.000, totalnya kurang lebih 13 atau hampir mendekati 14.000 ton ya, 14.000 ton. Cukup banyak ya. Jadi nilainya dalam US dollar mencapai 3 juta US dollar lebih. Jadi baru beberapa negara, mungkin sekitar Asia, tujuan ekspor sagu ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah skema proses pengolahan pohon sagu. Jadi secara umum di Indonesia, saya mencoba mengadopsi sumbernya dari Van Harling tahun 2018. Jadi dari tegakan atau pohon sagu yang sudah matang, dilakukan penebangan, kemudian setelah ditebang karena kulitnya tidak dikuliti untuk mendapatkan empulur atau bagian tengah, dilakukan penokokan bagian empulur ini untuk mendapatkan partikel-partikel dari empulur yang nantinya akan diekstraksi menjadi pati, pengangkutan empulur ke tempat ekstraksi, kemudian pemisahan pati dari serat-seratnya yang lainnya, karena tadi di dalamnya kan ada bagian silem, ada bagian floem di dalam ya, berupa seludang pembuluh namanya ya, dan diekstraksi, kemudian diendapkan patinya, diperoleh tepung sagu segar, dilakukan pemutihan pati, kemudian dilakukan pengemasan, dan baru didistribusikan ke konsumen. Ini kira-kira gambaran skematik dari proses pengolahan pohon sagu, mulai dari pohon berdiri sampai sagu bisa didistribusikan ke konsumen. Jadi yang utama dari prosesnya adalah sebenarnya pemisahan pati, ekstraksi dari batang empulur untuk memisahkan dengan serat-seratnya. Dalam hal ini adalah silem dan floemnya yang ada di dalam empulurnya. Nah, mungkin cara lebih detail dari proses ekstraksi bisa dilihat seperti ini ya. Jadi di ragam proses ekstraksi pati sagu, A ini adalah empulur yang sudah yang sudah ini adalah pati ya. Ini pati yang sudah diperoleh sebenarnya atau sagu yang diperoleh. Oh, kalau ada sabut berarti ini masih empulur ya. Jadi partikel-partikel empulur yang sudah hasil parutan. Parutan ini dicampur dengan air, kemudian ininya adalah sabut berupa sabut atau serat-serat terpisah.
kemudian disaring, diperoleh pati kotor, dicuci lagi lebih bersih, dan diendapkan begitu ya, diendapkan, diperoleh pati, kemudian dicuci. Endapan yang berikutnya ini disebut elot ya. Jadi kalau sekali mengendapkan diperoleh pati yang langsung, kemudian sisa endapan yang diendapkan lagi namanya elot dan bisa diperoleh pati. Dan di ini ada kotorannya. Kotoran mungkin ada semacam getah dan lain-lain ya hasil pencucian dari ini. Kemudian baru dilakukan penirisan dan pengeringan, ya airnya dikeluarkan gitu ya, dan diperoleh tepung tepung pati sagu dalam kondisi yang sudah kering. Ini kira-kira adalah proses ekstraksi pati. Yang A ini adalah mungkin hasil parutan dari empulur ya, empulur yang sudah dihancurkan atau sudah diparut atau sudah digiling, kemudian diekstraksi. Nah, beberapa bagian materi yang bisa saya jelaskan dalam materi ini adalah yang pertama misalnya adalah pengupasan. Jadi di sini mulai ada kegiatan mekanis. Jadi pengupasan bisa dilakukan secara manual maupun mekanis, yaitu batang sagu dikupas ya untuk membuang kulit luarnya yang keras, sehingga bagian empulur bisa digiling atau diparut menjadi parutan ya, produknya parutan atau ya berupa partikel-partikel empulur yang nanti bisa diekstraksi menjadi tepung pati begitu ya, tepung pati dari ini. Yang atas ini adalah contoh mengupas secara manual, bisa dengan kapak ataupun dengan golok atau mungkin dengan alat yang lain untuk membuang kulitnya. Ada juga secara mekanis, jadi semacam alat yang mengupas seperti rotari begitu ya. Kalau di industri sawmill, ya bukan sawmill, industri kayu lapis ini mungkin seperti mesin rotari pengupas kayu pada bagian luarnya. Jadi dikupas kulitnya dan diperoleh empulur yang sudah tidak ada kulitnya. Mungkin untuk lebih jelas, mari kita lihat ada di sini videonya. Tapi memang sepertinya saya melihat dari mesin ini kurang efisien begitu ya, karena kita tahu bahwa bagian kulit epidermis dan bagian sisi dari sagu ini cukup keras begitu ya, dan tentu perlu banyak energi. Mungkin di bagian akhir sebenarnya ada metodenya adalah hanya dibelah dua, kemudian seperti diparut tengahnya begitu ya dengan alat parut, dan diperoleh ya sisa kulit luarnya berupa setengah lingkaran begitu ya. Jadi dengan cara mengupas keseluruhan ini sepertinya perlu energi yang besar dan memang mengandung banyak silika. Kalau mengandung banyak silika tentu akan menyebabkan pisau atau blade-nya ya, blade pada mesin pengupasnya akan cepat tumpul sebenarnya. Mungkin mari kita lihat. Lihat ini gas ya, dengan keluar dari
Oke, jadi kita bisa melihat bahwa untuk satu batang aja perlu waktu lama ya menghupasnya. Sebenarnya cara ini kalau saya melihatnya bisa melakukan pendekatan dengan mesin debarker namanya, debarker untuk kayu ya, mesin debarker untuk kayu. Jadi untuk pengulitan kayu mirip cara kerjanya dan dia sepertinya lebih kuat dibandingkan dengan mesin ini. Jadi ini saya lihat cukup waktu lama untuk mengupas atau membuang kulit satu ini aja. Mungkin dengan manual akan lebih cepat sepertinya ya. Baik, mungkin saya lanjutkan. Setelah pengupasan adalah, sorry, setelah pengupasan adalah pemarutan. Kalau dilakukan pemarutan atau diparut, kalau secara manual namanya ditokok begitu ya, ditokok di secara sedikit-sedikit di seperti di apa namanya dicangkul sedikit-sedikit atau mungkin dengan alat khusus ya, lakukan penokokan ini supaya mendapatkan ukurannya ya halus begitu ya. Ini kira-kira gambarnya penokokan itu. Kemudian sebenarnya yang kita inginkan adalah memperoleh parutan dengan berupa ukuran partikel dengan partikel yang lebih kecil sebenarnya ya. Jadi kalau prinsip parut kan kita sudah tahu bahwa yang penting ada banyak gerigi tajamnya dan kalau berputar mungkin dia bisa menghancurkan dari empulur pada sagu ini. Jadi pada gambar mungkin kalian bisa lihat ini ada semacam silinder yang sebagai parutnya atau mungkin seperti parut kelapa lah. Kalau kita mesin parut kelapa juga mirip-mirip cara seperti ini, jadi berupa silinder yang ada paku-pakunya seperti itu, ada tajamnya sehingga bisa menghancurkan kelapa menjadi parutan. Ini pun kira-kira demikian. Ini contoh mesin yang dibuat untuk parutan. Jadi ada mesin parutnya, mata parutnya, kemudian ya diumpankan maka akan keluar produk berupa hasil parutan. Nah, contoh yang lain mungkin ya ada orang membuat mesin parut seperti ini dengan stainless bagian luarnya yang penokokan itu sebenarnya dengan cara seperti ini dengan seperti cangkul kecil perlahan-lahan untuk memperoleh partikel-partikel kecil. Tetapi ini tentu cara manual akan lama. Jadi ini fungsinya adalah memarut sagu untuk bisa diproses lebih lanjut secara mudah. Ini contoh alatnya cukup besar juga ini. Saya lihat motor penggeraknya sampai 1100 watt atau dengan motor bensin 5,5 HP atau dengan diesel 7 HP ya. Motor listriknya mungkin 1,5 HP sebenarnya kalau dengan motor listrik. Oke, mungkin kita bisa lihat contoh videonya. Ini salah satu mesin yang dikembangkan oleh Universitas Papua atau Unipa. Jadi mereka membuat mesin sederhana pemarut dari empulur sawit ini ada motor penggeraknya berupa motor bensin, kemudian ada pulinya dan dihubungkan dengan silinder pemarut. Kira-kira cara kerjanya demikian.
Oke, barangkali itu gambaran proses pemarutan dari empulur atau bagian dalam batang sagu ya sampai diperoleh partikel-partikel dari empulur tadi supaya bisa lebih mudah untuk diekstrak. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan yang ditanyakan dulu sampai di situ. Baik, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah sebenarnya ini proses ekstraksinya, begitu ya. Proses ekstraksi dilakukan pengadukan dan pelarutan dari dari partikel tadi ya dalam bentuk proses blending atau di blender. Jadi dilakukan pengadukan pada bubur encer agar pati lebih banyak yang terlepas dari sel-sel batang. Biasanya perbandingannya adalah satu bagian partikel ditambah dengan satu bagian air. Jadi kalau secara manual mungkin sebelah kanan kalian bisa melihat ini adalah secara manual proses pengadukan atau proses blendingnya. Kemudian ada juga yang secara manual juga seperti ini menggunakan tenaga orang atau juga dikembangkan beberapa alat mekanis yang sistemnya berputar seperti blender. Jadi ada alat pemutarnya, kemudian ada alat pengaduknya dan dimasukkan air dengan dengan partikel tadi atau parutan tadi supaya terlarut patinya. Jadi setelah pengadukan dan parutan pati ini maka dilakukan penyaringan. Oke. Ini contoh mesin yang lain yang dikembangkan oleh Renianda dan kawan-kawan ini. Jadi melakukan penelitian juga terhadap sagu. Jadi ini pengadukan dan parutan pati secara mekanis dengan alat pengekstraksi pati sagu tipe pengaduk berulir. Jadi ada semacam ulir-ulirnya di sini digerakkan oleh motor motor bensin, motor bakar bensin, kemudian ada gearboxnya ini supaya kecepatannya tidak terlalu cepat. Jadi kalau kecepatannya tadinya misalnya 1500 rpm maka diturunkan menjadi 1/40-nya. Jadi perputarannya tidak terlalu cepat tetapi dia melakukan blending, melakukan pengadukan. Jadi ini bagian-bagiannya 1 sampai 9, ada saluran masukkan bahan atau hopper ya. Nomor 1 di sini cara dimasukkan dari sini, kemudian unit pengaduk berulir yang nomor 2, kemudian nomor 3 saringan. Yang nomor 3 ini saringan di bagian atas sebagai penutup, kemudian dan saringan juga ke bawah juga sepertinya ya. Jadi saringan yang ke bawah ini ada saringannya dilengkungkan sepertinya ya. Kemudian ada saluran pengeluaran ampas ini nomor 4 kalau sudah selesai prosesnya. Kemudian saluran pengeluaran pati sagu dengan diameter lubang 2 inci. Jadi setelah tersaring ini keluar melalui pipa, ada rangka utama, kemudian sumber tenaganya digunakan misalnya motor bakar bensin Honda GX 200. Kemudian transmisi dayanya ini menggunakan puli transmisinya ya, ini pulinya nih, nomor 9 ini, nomor 8 saya ya. Transmisi dayanya ini menggunakan puli, ini juga nomor 9 ini menggunakan puli juga, yaitu dari gearbox. Gearbox ini untuk menurunkan putaran. Jadi putarannya kalau produk dari dari mesin bensin ini atau tadi sumber tenaga bensin ini mungkin kecepatannya di angka 1500 hingga 3000 rpm maka diturunkan supaya tidak terlalu kencang pada putaran ininya, pada putaran pengaduk berulirnya. Diturunkan 40 kalinya. Kira-kira ini gambaran contohnya. Jadi kalian mungkin bisa membayangkan lah. Kalian bisa boleh mendesain sendiri misalnya ukurannya atau tenaga penggeraknya dengan menggunakan apa ya boleh-boleh saja. Ada ide lain yang kira-kira yang penting prinsipnya adalah mengaduk supaya partikel-partikel parutan tadi patinya bisa terlarut di dalam air. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah penyaringan. Jadi kalau tadi mesinnya menyatu, jadi setelah dicampurkan antara air dengan pati dan patinya terlarut di dalam air, maka suspensinya ini dilakukan penyaringan untuk memisahkan antara ampas lah, ampas kita namakan ampas ya, sebenarnya serat-serat ya, ampas. Dan kemudian dari suspensi ini nanti tertinggal pada kain sarung ya ini kain saring ininya
ampasnya dan suspensi pati ditampung dalam wadah untuk proses pengendapan. Ya memang kalau menggunakan apa namanya tergantung ininya ya, ada yang mungkin warnanya agak kecoklatan, ada juga warnanya yang agak putih tergantung jenis sagunya juga sebenarnya. Kalau sagunya terlalu ngambil bagian luar juga mungkin warnanya menjadi lebih gelap. Tapi patinya sebenarnya bisa diputihkan menjadi putih, tetap putih. Oke, berikutnya adalah ini pengendapan. Jadi setelah suspensi tadi disaring, maka diendapkan dan akan terpisah antara air akan berada di bagian atas dan pati akan mengendap di bagian bawah. Karena berat jenisnya lebih tinggi dibandingkan dengan air. Jadi dibiarkan mengendap dalam wadah selama 12 jam, pati akan mengendap sebagai pasta, dan cairan di atasnya kalau mau diendapkan lagi sebenarnya masih bisa menjadi memperolehnya elot mungkinnya dalam proses. Jadi kalau 2 kali pengendapan, mungkin yang kedua endapannya bisa masih diperoleh namanya elot. Dengan kualitas tentu tidak sebagus kualitas endapan pertama. Dan setelah menjadi pasta supaya lebih kering, biasanya di wadah dalam karung-karung seperti ini supaya tetap menetes airnya dan diharapkan adalah diperoleh patinya nanti menjadi lebih kering. Jadi ini proses penurunan airnya dengan karung-karung seperti ini, airnya masih turun, yang nanti diharapkan tinggalnya adalah pati yang kadar airnya sudah semakin rendah atau lebih rendah. Kalau secara tradisional kira-kira yang gambar bawah, jadi pati yang sudah diendapkan diwadahi dengan wadah dengan ini wadahnya terbuat dari daun itu sendiri ya, dari daun sagu sendiri. Dan ini baru kemudian nanti dikeringkan juga sama. Kemudian ada juga alat yang sistemnya terpadu, ini contoh alat, jadi memadukan antara mulai dari parutan atau penggilingan pertama, kemudian proses ekstraksi dan proses pengendapan. Jadi 3 alat ini dipadukan dalam satu alat yang disebut dengan alat pengolahan sagu mekanis sistem terpadu, dan ini sebenarnya dikembangkan oleh Kementerian Pertanian ya, melalui Balitbangtan atau Balitpalma. Mereka mencoba membuat sebuah alat yang dalam pengolahan sagu bisa mewakili 3 alat, mulai dari pemarutan atau penggilingan, kemudian proses ekstraksinya atau pengendapan dan pengendapannya ya, ekstraksi dan pengendapan. Jadi ini kurang lebih bisa sekali ini kapasitasnya 190 kg empulur per jam dan butuh 3 operator, cukup banyak juga ya, mendekati 200 kg empulur dalam 1 jam ini bisa dikerjakan. Kemudian rendemen yang dihasilkan adalah 24-25%, artinya ya 75%-nya menjadi ampas kan begitu ya. Kemudian yang lainnya adalah apa? Ya, ini potensial dikembangkan tentu saja untuk daerah-daerah yang mengembangkan sagu ya. Itu contoh mesin ya. Jadi kalian bisa membayangkan dan mungkin mengutak-atik kira-kira bentuk apa yang bisa dikembangkan dari sagu ini ya, selalu ada ide menurut saya. Oke. Jadi ini berfungsi untuk menggiling tadi empul sagu, mengekstraksi dan mengendapkan sagu secara simultan dan kontinu. Apalagi kalau kita modifikasi misalnya pengendapannya bisa kita ganti wadahnya, maka ya wadah pengendapan bisa kita tarik, artinya ini bisa kontinu jalan terus. Pengendapan kita ambil, setiap pengendapan kita ambil wadahnya atau nampannya, maka ya proses diproduksinya ini bisa berjalan terus tanpa harus menunggu pengendapan dulu. Kira-kira demikian. Yang berikutnya adalah setelah sagu diperoleh dalam kondisi basah maka harus dikeringkan. Jadi bisa dengan secara alamiah dikeringkan dengan matahari, dijemur di atas tampah atau dikeringkan dengan peralatan pengeringan sampai kadar air di bawah 14%. Jadi seperti padi atau beras lah. Beras biasanya yang setelah diproduksi itu diharapkan adalah kadarnya di bawah 14%. Jadi ini akan bisa awet untuk disimpan ya. Kalau di atas 14, misal 17%, apalagi 20%, mungkin akan lembab dan menyebabkan akan bulukan istilahnya ya, atau mungkin padi pun tidak segar lagi. Dan hasil pengeringan ini disebut dengan tepung kasar karena ya nanti ukurannya masih kasar, masih berupa granular-granular yang ukurannya masih kasar dan belum halus. Dan ini perlu dilakukan tahap berikutnya adalah tahap penggilingan atau milling menjadi ukuran yang lebih halus.
Pengeringan ada juga, ini adalah orang menawarkan pengeringan sagu. Ini mirip dengan pengeringan yang saya jelaskan minggu lalu untuk pengeringan gula aren. Jadi menggunakan tenaganya berupa panasan dengan gas, ada motor blowernya. Jadi di sini pemanasannya, panasnya didorong ke dalam ruang pengering dan ada nampan-nampan, banyak nampan di dalamnya sebagai wadah untuk penyimpanan sagu yang dikeringkan. Tetapi ini tentu saja membutuhkan energi tambahan berupa gas tadi yang harus dibeli ya. Jadi memang kadang-kadang di industri, pengalaman saya barangkali ya, jadi di industri itu sebanyak-banyaknya kita memang menggunakan tenaga alami. Misalnya di kita banyak sinar matahari, ya kita coba dengan solar system misalnya ya. Apa dengan berupa rumah kaca atau apa yang bisa memanaskan tetapi ya lebih efisien gitu ya. Oke. Nah, kemudian proses milling, mudah-mudahan masih ingat di minggu lalu. Jadi ada beberapa proses penggilingan milling nih. Misalnya ini saya contohkan, ini hammer mill. Dan kita punya ini satu contoh mesin hammer mill ini di laboratorium kita. Di laboratorium kayu ada hammer mill seperti ini. Dan sistemnya adalah menumbuk dari partikel yang masuk supaya menjadi lebih halus. Dengan ada hammer-hammernya begitu ya, dipasang bain dan berputar. Jadi di sini ada hammernya berupa besi-besi, kemudian ya seperti beradu begitu ya dengan besi yang ada di sebelahnya. Dan di sekeliling ini dipasang saringan berupa saringan silinder sehingga tepung dengan ukuran mesh tertentu atau kehalusan tertentu bisa di screening gitu ya, turun ke bawah menjadi produk. Yang belum halus tentu akan terpukul lagi, tergiling lagi dan seterusnya sehingga yang halus dengan ukuran mesh yang kita kendaki bisa kita peroleh. Jadi artinya ini silinder meshnya ini bisa diganti-ganti begitu ya, saringan berupa silinder ini bisa diganti tergantung keinginan kita mau berapa mesh produk yang ingin kita peroleh. Mau 80 mesh, apa mungkin 120 mesh, apa mungkin lebih halus lagi 240 mesh. Bisa saja tinggal ganti dari saringan yang ada pada melingkar di sekeliling hammer mill ini. Oke, sampai di sini mungkin saya ingin menanyakan proses milling ini kalau selain dengan hammer mill apa yang bisa kita gunakan? Metode apa dalam proses penggilingan? Mungkin mengingat saja minggu lalu. Oke. Rolling, Pak. Hah? Halo? Rolling bisa. Roll mill ya, roll mill atau nama lainnya apa roll mill ini? Pak, nama lainnya dari roller mill? Crushing roll ya, crushing roll atau roll mill. Kemudian selain itu apa lagi? Benar masih ingat? Ada yang dua disk berputar berlawanan kiri dan kanan. Itunya namanya apa? Lupa ya, pada lupa ya. Ada semacam dua disk piringan bergerak, ya bisa yang satu diam yang satu berputar atau dua-duanya berputar berlawanan arah secara berotasi, ya disebut dengan attrition mill ya, attrition mill atau mungkin yang lain misalnya dengan tumbling mill atau menggunakan tumbler. Macam tumbler dalamnya adalah atau disebut juga ball mill ya, sistemnya ball mill, ada bola-bola batu atau bola-bola besi di dalamnya yang kalau diputarkan dalam sebuah tabung tertutup maka akan menumbuk atau memukul dari partikel-partikel yang ingin dihaluskan. Mungkin di tumbling mill. Tolong dihafalkan ya itu ya. Ini bagian dari proses proses milling tadi. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai di sini saya tanyakan dulu kira-kira. Jadi memang tidak banyak prosesnya sebenarnya. Yang pertama adalah proses pemarutan atau penghancuran dari empulur batang sagu. Kemudian setelah dihancurkan menjadi partikel-partikel baru kita ekstrak dengan cara dilarutkan di dalam air dan perlu diaduk-aduk atau di blender, semacam di blender. Kemudian kalau sudah terekstraksi dengan air maka dipisahkan antara antara ampasnya dengan hasil ekstraksinya berupa pati yang akan diendapkan. Setelah proses pengendapan ya dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan dihaluskan menjadi tepung dan terakhir sebenarnya dikemas.
Oke, ada yang tanya dulu sampai di sini. Silakan Mika. Pak, mau bertanya berarti tadi yang yang tahap tahap pengendapannya itu nggak pakai mesin ya Pak? nggak pakai mesin ya Pak? Pengendapan enggak, jadi hanya dibiarkan saja karena di situ berupa suspensi atau bahan-bahan terlarut ya. Kemudian di endapan itu larutannya akan turun ke bawah dan akan terpisah, airnya dibuang gitu ya. Jadi setelah mengendap ke bawah airnya dibuang, tetapi buangan air sebenarnya bisa diendapkan 2 kali. Kalau 2 kali mungkin diperoleh lagi endapan lagi sebenarnya. Masih ada tersuspensinya di endapan lagi. Jadi bisa 2 kali pengendapan. Jadi tidak ada mesin apa-apa, hanya dalam wadah-wadah atau bak-bak tertentu saja. Yang pada saat airnya dibuang, diperoleh pasta begitu ya. Pasta inilah yang kemudian dikeringkan lagi atau ditiriskan dan kemudian dikeringkan. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya proses pengerjaannya secara skematiknya adalah melarutkan dari pati yang ada pada empulur, kemudian ya dilakukan penyaringan untuk memisahkan jangan sampai seratnya terbawa, kemudian suspensi antara air dengan larutan pati ini diendapkan dan airnya dibuang, maka patinya diperoleh. Kira-kira demikian Mika ya. Sebenarnya ini sama persis dengan orang membuat tepung tapioka sebenarnya ya. Membuat tepung tapioka juga sama, jadi orang melarutkan pati dari singkong, kemudian disaring ya dan diperoleh pati kanji ini ya dari berupa endapannya sebenarnya. Endapannya berupa pasta, kemudian tadi ditiriskan dan dikeringkan. Sama dengan bikin tepung tapioka juga. Tapi bukan tepung gaplek ya. Oke, mungkin saya lanjutkan. Saya lanjutkan materinya. Dikit lagi, hari ini tidak terlalu banyak materinya. Oke, jadi setelah penggilingan ini tadi bisa berbagai macam metode sebenarnya, tapi yang umum di kita orang menggiling dengan menggunakan metode hammer mill atau hammer milling ya. Jadi banyak mungkin pengolahan industri tepung atau apa banyaknya seperti ini ya, terutama industri-industri kecil ya. Sebenarnya ada attrition mill atau mungkin kalau tumbling mill mungkin harus yang untuk lebih halus lagi untuk mendapatkan nano biasanya ya. Nah, berikutnya ya dikemas. Kalau sudah dikeringkan, tepung tapioka ini, tepung sagu ini bisa dikemas, bisa dalam karung seperti ini ya. Jadi sepertinya saya melihat yang foto-foto sebelah kiri ini atau foto sebelah kiri ini umumnya adalah industrinya yang ada di Riau. Jadi Riau sudah berkembang cukup pesat industri pengolahan sagu. Sebenarnya kalau tahun lalu kalau masih ada Pak Indra Jodi Kusumo yang bareng saya ngajar mesin-mesin ini, dia bisa cerita banyak karena dia yang coba mengembangkan industri sagu di Papua, tapi memang tidak jalan begitu ya. Jadi mencoba membangun industri sagu di sana dan diperoleh tepung sagu, tapi ternyata tidak jalan karena mungkin dari sisi nilai jualnya yang masih belum ekonomis seperti ini. Jadi nggak apa-apa. Kita melihatnya itu sebagai cadangan pangan kita saja yang ada di Papua cukup luas ya, dengan 5,5 juta hektar artinya sebenarnya cadangan pati kita atau cadangan tepung karbohidrat kita cukup banyak di alam ini ya. Oke. Jadi kalau sudah dijual ya seperti ini jadi tepung sagu tani dan kemudian ya teman-teman teknik pangan silahkan mengembangkannya menjadi produk apa? Jadi roti, menjadi penganan makanan, menjadi kue, menjadi apa saja. Dan bidang kita sebenarnya ya mulai dari pasca penebangan atau pasca pemanenan ya sampai menjadi tepung ini saja gitu ya. Setelah jadi tepung ini ya tidak belum ada perubahan secara komposisi kimia, berikutnya dirubah menjadi produk lain atau turunan lain sebenarnya bukan bidang kita di pasca panen. Oke, jadi kita sampai ke produk setengah jadi sebenarnya yang siap untuk digunakan dan diolah lebih lanjut. Oke, baik mungkin ini di bagian terakhir ada 2 video yang bisa kita lihat sama-sama.
Jadi ini adalah perjalanan ke industri pengolahan sagu di Riau. Lalu pas saya di Selat Panjang atau apa namanya, atau Kepulauan Meranti ya. Jadi ini batang-batang sagu yang sudah dipanen, sudah ditebang, dipotong lebih kurang 1 meter, dibuat rakit untuk memudahkan pengangkutan. Jadi ditarik di sungai, misalnya di Sungai Kampar, apa sungai apa di ini ya, di sekitar Riau ini, dibawa ke industri atau ke pabrik. Sebelah kiri kanan mungkin kita bisa melihat tadi kulit-kulit batangnya. Nah, di sini metodenya, dalam metode pengupasan kulitnya sebenarnya tidak dilakukan pengupasan kulit, tetapi dibelah menjadi dua, ya, dibelah menjadi 2 atau 3 bagian. Setelah kita lihat prosesnya ya, dengan setengah atau sepertiga dari batang sagu ini harus jelas bahwa sudah pemutaran ya. Oke, jadi itu gambaran proses pembuatan tepung sagu ya. Jadi saya melihat sebenarnya di situ sudah menggunakan dryer khusus. Jadi dari tepung yang basah itu metodenya sebenarnya ditiupkan atau disemprotkan ke suatu ruang pemanas, kemudian ruangan yang dipanaskan tadi, maka keluar sudah tepung, berupa tepung halus dalam kondisi kering. Dan tahun lalu sebenarnya kalau dengan kakak kelas kalian kita jalan-jalan ke industri yang membuat mesin seperti ini.
pengering seperti ini. Dan bisa digunakan juga untuk membuat tepung tapioka. Jadi misalnya kita menggiling singkong itu keluar sudah menjadi tepung singkong dalam kondisi kering dan sudah halus. Jadi sepertinya di blower ditiupkan di dalam ini sehingga partikelnya menjadi lebih halus dan kemudian dengan udara panas dikeringkan. Dan mungkin kalau minggu lalu kita cerita seperti orang membuat ini ya, membuat susu bubuk atau susu powder barangkali ya. Jadi ditiupkan ke udara panas, maka turun menjadi tepung dan uap airnya akan hilang. Ini pun sama sepertinya industrinya. Cuma tahun ini kita tidak bisa pergi ke sana, itu ada di Cimahi sebenarnya ya, ada di Cimahi industrinya, industri yang membuat mesin-mesinnya, industri membuat mesin ya pengering ini, termasuk pengering untuk membuat tepung tapioka. Oke, satu lagi nih terakhir, videonya mungkin bisa kalian lihat. Sebelum terakhir nanti kita diskusi. Jajaran tual sagu yang disimpan sementara di atas permukaan air ini hanya bisa bertahan paling lama 1 bulan saja. Setelah itu harus dibawa ke kilang melalui sungai. Jika belum ada pohon sagu yang dapat ditebang, biasanya Masri ikut bekerja di kilang pengolahan sagu. Ia bertugas menarik deretan tual sagu, lalu melepaskannya dari ikatan. Kemudian ia dorong hingga ke tempat proses pengupasan kulit tual sagu. Kalau kita sudah sampai di kilang itu digolek, diambil orang kilang yang dorong ke atas, sudah itu sampai di atas itu dikopek pakai kapak, langsung dikupas, maksudnya dikupas. Sudah itu baru dibelah, baru disorong, itu digiling, langsung jadi sagu bercampur air. Proses berikutnya adalah mengalirkannya ke bak penyaringan sampai sagu mengendap. Pada tahap ini sagu belum bisa dikonsumsi. Karena itu endapan sagu harus disaring lagi dan dicuci dengan air untuk kedua kali. Kemudian sagu dialirkan secara perlahan-lahan. Selama proses ini, aliran sagu tidak boleh disentuh agar menghasilkan endapan sagu terbaik. Sagu yang diproduksi baru bisa diangkat ke bak penampungan sagu basah pada jam 6 pagi esok hari. Bagi masyarakat Desa Ketam Putih, kilang yang sudah berdiri sejak 1993 ini sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Kalau menurut saya memang banyak manfaatnya. Kita sekampung ini bisa membeli sagu dengan duit 5.000, 10.000 yang berdekatan lah. Lagipun kita masa sekarang ini sangat memerlukan sagu untuk bukan untuk makanan pokok, itu makanan tambahannya. Begitulah. Di kampung kami sangat memerlukan kilang sagu. Selain untuk dikonsumsi, ada juga warga yang membeli sagu sebagai bahan dasar mengolah makanan untuk dijual kembali. Kilang sagu Ketam Putih pun
menjadi tempat puluhan warga mencari uang sebagai pekerja pengolah sagu. Bukan cuma lelaki yang boleh bekerja di kilang sagu ini, perempuan turut pula merasakan rezeki tual sagu Bengkalis. Mereka diupah Rp70.000 sehari.